yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar.
Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran
yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo.
Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya.
Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar.
yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar.
Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran,
yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap
bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini, Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya.
Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar.
yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar.
Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran,
yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap
bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini, Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya.
Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar.
yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar.
Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran,
yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua Indra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak, Tribuners, karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM
yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan Bacawa Pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Ono Solo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Ono Solo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, Baca Pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat Baca Pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan Bacawa Pres untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan festival makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja.
Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo.
Sementara itu, Baca Pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat Baca Pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia.
Seperti diketahui, saudara Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK.
jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya.
Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat Baca Pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini, Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan Bacawa Pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih, Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, Baca Pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Fahri Hamzah mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Raka Buming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1 lawan 1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada dua surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu. Semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul di tengah isu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Raka Buming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah
berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolonemase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran. Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP ARUN melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Rakabuming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki.
Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini. Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru mengumumkan pihaknya telah menunjuk sejumlah kepala daerah berusia muda untuk menjadi juru bicara dan juru kampanye. Dan nama Gibran Rakabuming Raka termasuk di dalamnya. Masih seputar Pilpres 2024, Tribuners, ternyata niatan Prabowo untuk meminang Gibran menjadi cawapresnya sudah dicanangkan sejak Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh koordinator relawan Gibran, yakni Bolone Mase bernama Kuat Hermawan Santoso. Ia membocorkan obrolan dengan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Onosolo Cafe pada 9 Agustus 2023 lalu. Hal itu disampaikannya untuk menepis anggapan banyak orang yang menyebut Gibran adalah sosok yang berambisi untuk menjadi cawapres. Kemudian, Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah, mengisyaratkan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Melalui akun X-nya, Fahri memposting poster digital berupa foto Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka. Di atas foto tersebut tertulis angka 7 dan tulisan Partai Gelora Indonesia. Seperti diketahui, Saudara, Partai Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo sebagai capres bersama Golkar, PBB, PAN, Garuda, dan juga Demokrat. Selain itu, beredar juga poster Indonesia memanggil Gibran.
Meski memang masih belum diketahui tujuan dari acara tersebut. Namun tertulis akan ada acara di Tugu Proklamasi pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita juga masih belum tahu nih Tribuners, akankah memang acara ini adalah deklarasi begitu bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Kita masih belum tahu, semuanya masih teka-teki, jadi kita tunggu saja besok ya. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonannya di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan ada 2 surat yang disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang pertama yakni meminta persetujuan untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Lalu surat yang kedua berisi pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun melaporkan Wakil Ketua MK yakni Saldi Isra ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Pelaporan tersebut diajukan imbas adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Saldi Isra terkait putusan perkara nomor 90 PUU XXI 2023. Diketahui putusan perkara tersebut berisi dikabulkannya capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memuji anak muda di bawah usia 40 tahun yang justru berprestasi dan disukai masyarakat saat terjun ke politik. Pujian ini muncul tengah isu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan bergabung dengan Golkar. Saat ditanya apakah pujian itu menandakan Golkar menyetujui Gibran sebagai cawapres Prabowo, Erlangga belum dapat memastikannya hingga Rapimnas esok. Sementara itu, di tengah ramainya isu jadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran diketahui berangkat ke Jakarta sore ini dari Semarang. Gibran berangkat menggunakan pesawat Batik Air sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gibran masih beraktivitas seperti biasa sebagai wali kota. Namun untuk acara pembukaan Festival Makanan di Mangkunegaran pada sore ini, Gibran memilih absen dan menugaskan perwakilannya. PAN memastikan pihaknya tak akan baper apabila Gibran Raka Buming Raka yang akan dipilih Prabowo jadi cawapresnya. Sebagaimana diketahui, PAN saat ini mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres Prabowo. Sementara itu, baca pres Prabowo Subianto dikabarkan akan mendaftar ke KPU RI pada Rabu pekan depan bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, saat dikonfirmasi pada Jumat ini. Meski sudah menentukan pendaftaran, namun hingga kini pendamping Prabowo masih menjadi teka-teki. Prabowo Subianto jadi baca pres terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU RI. Hal ini pun disebut akan jadi gong penutupan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PAN Edi Suparno dalam keterangannya pada Jumat hari ini. Edi menambahkan pihaknya akan mendukung siapapun yang jadi pendamping Prabowo. Head-to-head kandidat baca pres Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo dalam rilis survei indikator politik Indonesia terungkap bahwa Prabowo unggul atas Ganjar dengan selisih 13,7%. Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei indikator politik terbarunya menerangkan bahwa jika Prabowo dihadapkan 1-1 dengan Ganjar, hasilnya Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres. Disimpulkan bahwa pada bulan Oktober ini Prabowo mengalami tren elektabilitas naik, sementara Ganjar mengalami penurunan. Gara-gara punya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, Hakim Konstitusi Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau DPP Arun. Saldi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena cenderung menjatuhkan harkat dan martabat MK. Jelang penentuan bacawa pres untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung pulang ke tanah air selepas dinas di Riyadh pada hari ini. Terkait penentuan ini, Koalisi Indonesia Maju atau KIM akan melakukan rapat pada Jumat sore ini.
Prabowo Subianto kini jadi satu-satunya baca pres yang belum mendaftarkan diri ke KPU RI. Disinggung terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa sejatinya pendaftaran masih dibuka hingga pekan depan. Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menunggu perkembangan, terlebih besok akan ada Rapimnas Golkar. Yakni Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mendadak mendatangi rumah dinas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Prabowo tampak turun dari mobil dan langsung disambut oleh Zulhas yang juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut. Namun, masih belum diketahui apa yang akan dibahas oleh keduanya. Pertemuan ini bisa dibilang mendadak Tribuners karena dilakukan di malam hari dan kabarnya besok juga Prabowo Subianto akan mengumumkan sosok cawapresnya yang akan mendampingi untuk Pilpres 2024 mendatang. Akankah hal ini yang dibahas? Kita belum tahu ya. Kita tunggu aja. Kita langsung saja menuju ke informasi yang kedua. Nama Gibran Rakabuming Raka malam ini menjadi topik yang memang banyak sekali dibahas karena sudah berangkat ke Jakarta bersamaan dengan besok Golkar menggelar Rapimnas serta di tengah isu menjadi cawapres Prabowo. Namun Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto